Oke, selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kita sudah di hari ketiga untuk pembahasan quality assurance. Seperti biasa, nanti di akhir sesi jangan lupa teman-teman untuk absen sebelum jam 21.30 ya. Oke, saya coba share screen dulu. Kemarin kita sampai di peluang karir, terus berhenti di sini. Oke, jadi kemarin udah tahu ya, jadi dari QA itu apa, kemudian software QA itu apa, dan segala macam itu sudah saya jelaskan. Nah, kita masuk di bagian, jadi di dalam bubble-nya yang ini, yang di SDLC sama STLC itu, dia ada 6 step untuk melakukan sebuah testing. Nah, 6 step itu kalau dijabarkan, dia akan terbuat seperti ini. Ada requirement analysis, ada test planning, ada test case, ada environment setup, ada test execution, sama test cycle closure. Nah, kita bahas satu-satu dulu. Pertama dari requirement analysis. Nah, requirement analysis itu dia requirement dari produk atau software atau website atau mobile apps lah. Kita sebutnya produk yang sudah didiskusikan oleh stakeholder yang ikut dalam project tersebut. Kalau kemarin contohnya yang stakeholdernya itu siapa aja, di sini kan sudah ada mana ya kemarin. Ini stakeholdernya yang dibahas oleh beliau-beliau ini sehingga mencetuskan sebuah standar itu pertama dilakukan analisa dulu sama tim QA. Itu divalidasi dulu. Kira-kira dari ide sama rancangan yang sudah disepakati bersama itu dan oleh para stakeholder, masih ada yang kurang atau tidak, atau ada yang perlu dijelaskan lagi atau tidak, atau itu sudah cukup dan itu bisa menjadi panduan. Kayak gitu. Bisa jadi dari ide dan segala macam yang sudah dirumuskan itu sebenarnya dia kurang testable. Jadi ini nggak mungkin diuji nih kalau seperti ini. Bahkan manual pun itu tidak mungkin. Kayak gitu. Itu juga dianalisa oleh tim QA. Termasuk fungsi sama secara fungsional atau non fungsionalnya itu dia masuk ke dalam bagian mana. Nah, itu juga dianalisa oleh tim QA di pada saat requirement analysis. Ya, intinya sih requirement analysis itu apa yang sudah ada di standar itu atau keputusan-keputusan yang sudah disepakati stakeholder itu dianalisa lagi sama tim QA. Paling tidak dicek ada kurang atau tidak, sudah jelas atau tidak, testable atau tidak, termasuk fungsionalnya bagaimana, non fungsional seperti apa. Bisa dibayangin, bisa di eh, kayak ini kira-kira nanti seperti apa, itu harusnya masih bisa dibayangkan. Kalau requirement sih cuma tahap-tahap itu aja, jadi nggak terlalu banyak yang dilakukan. Kemudian test planning. Test planning itu kan requirement udah dilakukan nih. Oke, dari semua requirement itu udah cocok, tidak ada tambahan, udah jelas segala macam. Maka yang dilakukan adalah kita melakukan perencanaan tes. Apa itu perencanaan pengujian berdasarkan requirement yang sudah kita buat tadi. Kemudian di test planning itu juga ditentukan kira-kira mau pakai tools apa, kemudian kira-kira berapa lama. Gini, jadi di namanya dalam sebuah project itu pasti ada dua. Ada, sorry, ada tiga. Pertama itu waktu, project ini sampai kapan. Nah, itu harus dijelaskan di awal dalam artian nanti dari para stakeholder itu merumuskan. Jadi project ini sampai bisa dirilis ke user itu berapa lama? Misal 1 tahun. 1 tahun itu bukan untuk bikin program, tapi sama produk ini sudah bisa dipakai oleh user. Artinya bisa jadi requirement-nya misalnya sebulan, kemudian dianalisa oleh tim QA juga sebulan,
Dibikin programnya 6 bulan nih. Nah, nanti di bulan ke-7 atau bulan ke-8, tim QA melakukan testing. Maka di bulan 10, bulan 11, itu programmer ada perbaiki bug misalnya. Nanti di bulan 12 itu baru dirilis. Kayak begitu. Itu ada estimasi waktu. Nah, sumber daya ini bisa jadi dua. Bisa jadi orangnya, jadi misalnya QA-nya butuh berapa, programmernya butuh berapa, bisa seperti itu. Atau yang kedua itu juga sarana dan prasarananya atau environment-nya seperti apa. Itu juga termasuk sumber daya. Kemudian itu dilakukan di perencanaan tes ya teman-teman. Jadi toolsnya apa, mau pakai manual apa automation, mau seperti apa, kapan, berapa lama, kira-kira kalau pakai otomasi itu berapa lama, 1 hari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, kayak gitu. Mau pakai OS apa, versi apa, semacam dan segala macam. Nah ini saya ada contoh nih, test plan example. Ini tidak harus seperti ini, cuman ini ya contoh sekedar contoh aja. Ini yang kompleks dan ini gabung-gabungan aja sih. Jadi bisa jadi teman-teman itu punya versi yang lebih simpel bergantung dari kebutuhan dan kondisi perusahaan masing-masing. Biasanya kalau di dokumen-dokumen itu pasti ini contoh nggak punya cover ya, tapi biasanya kalau teman-teman pada saat membuat report itu biasanya ada covernya. Contoh misalnya di sini dijelaskan semua, ntar agak lemot. Di situ ada dijelasin dulu ini tentang apa atau mungkin ada latar belakang. Jadi kayak bikin makalah gitulah, tapi versi simpel aja, nggak perlu ribet-ribet banget. Cuman ada landasan. Termasuk misalnya di situ ada bisa jadi dokumen ini versi pertama baru dibuat, versi kedua apa, versi ketiga apa gitu. Nah, dijelaskan nih di introduction misalnya customer itu pengen website yang perfect di mana dia bisa melewati atau lulus di manual testing. Jadi dia nggak mau pakai tools, tapi maunya pakai manual. Kemudian dia diberikan eh, website, misalnya ini mau bikin website something, dia pengen bikin top Markius, tapi saya punya contoh nih, saya mau bikin websitenya seperti ini. Nah, makanya dia ngomong, ini sangat penting untuk memiliki kualitas yang sama. Kemudian, test plan ini dibuat untuk memfasilitasi komunikasi kepada seluruh anggota, termasuk metodologinya apa, integrasinya ada apa tidak, entry exit-nya apa, ruang lingkupnya bagaimana, timeline-nya seperti apa, atau milestone-nya itu bagaimana, dan segala macam. Itu penjelasan. Tidak harus sesederhana ini, tapi juga tidak harus berparagraf-paragraf juga. Kemudian ada ruang lingkup. Di ruang lingkup itu nanti dijelasin. Jadi tes kita itu dilakukan di apa? Oh, kita itu cuman ngetes yang namanya GUI. GUI tahu? Graphical User Interface. Jadi tampilan doang. Yang ingin divalidasi apa? Validasi data di laporan. Per requirement specification yang dilakukan oleh klien, yang diberikan oleh klien. Kayak gitu. Misalnya, yang mau dites itu apa? Tampilan. Oh, pencarian sama filter. Terus performanya seperti apa? Dia jelasin. Jadi tesnya itu tidak ngawur. Tidak semua-semuanya dites. Ini yang mau dites. Ada lagi dia ngomong. Ada yang tidak dites atau tidak. Kalau di sini bilang tidak ada. Siapa tahu ada misalnya tidak melakukan testing code. Itu juga bisa. Kalau ini opsional. Jadi misalnya objektifnya itu apa. Eh, bisa primary, bisa secondary, tapi mau satu pun juga nggak ada masalah. Jadi tujuannya itu apa sih? Yang pengen dia disiapa itu apa ini? Assure the system meets the full requirements. Jadi sesuai bahasanya dia harus memenuhi requirement yang secara keseluruhan itu harus dipenuhi, termasuk quality. Quality itu apa? Fungsional, non fungsional. Kemarin kita sudah bahas bedanya fungsional non fungsional. Kemudian satisfies use case skenario.
Jadi nanti ada skenario yang namanya use case. Kalau teman-teman di IT mungkin udah biasa. Jadi bikin kira-kira program atau produk ini itu jalannya seperti apa. Nah, at the end of development cycle, user should find that the project has met all their expectation. Nah, ini yang penting. Yang ngomong user should find project has met atau setidak-tidaknya sudah memenuhi ekspektasi mereka yang ada di requirement. Kayak gitu. Kalau ini ya kayak bahasa hukum lah. Segala sesuatu tentang perubahan, penambahan, pengurangan, dan segala macam-macam itu ya boleh di-include-kan, boleh tidak. Ada lagi yang namanya kalau di sini contohnya dikasih secondary object. Sorry, secondary objective. Secondary objective itu apa? Secondary objective itu dia identify atau expose all issues dan associated risk. Jadi secondary objective itu apa namanya? Yang awal itu kita harus memenuhi requirement keseluruhan dari yang diinginkan oleh user. Tetapi ada tujuan kedua, yaitu kita tuh harus tahu nih, isu ini artinya berhubungan dengan bug ya, resiko, kemudian dikomunikasikan ke semua anggota tim, kemudian kita harus make sure bahwa sebelum project atau produk itu rilis, ini isu ini harus sudah selesai nih, gitu. Ya ini cuma pengingat aja, requires careful and methodical testing, bla 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 bla, termasuk konsekuen, isu box, nah ini kayak gini. Jadi secondary objektifnya itu ya kita harus perbaiki box lah, kita nemu dulu lah. Ini kalau mau ngasih test approach juga boleh, kalau enggak juga enggak ada masalah. Dia ngomong kayak in accordance to requirement based strategi, mereka tuh mau pakai analisa yang seperti apa. Misalnya dia pakai test case akan dibuat, misalnya mereka akan membuat test case yang akan dibuat untuk melakukan pada saat explore testing. Kemudian team also must use experience-based testing. Dan ini pakai pendekatan agile. Saya bilang gitu. Dengan weekly iteration, artinya diulang selama minggu sekali. Di akhir minggu, mereka mengidentifikasi masing-masing. Jadi di akhir minggu itu mereka ada report weekly lah, katakanlah begitu, untuk dilaporkan ke tim. Kira-kira apa yang dites, hasilnya seperti apa yang perlu diperbaiki. Terus ini oke, ini boleh. Jadi di test plan itu ada responsibility-nya, project manager itu ngapain, QA leader itu ngapain, QA-nya sendiri itu ngapain. Itu ada. Kalau project manager ya pasti whole project dia yang responsible. Kalau QA leader ya pasti dia berpartisipasi di planning sebagai perwakilan dari QA. Kemudian dia juga harus mengorganisir yang namanya test proses sebelum untuk perilisan produk dan koordinasi dengan QA analis atau QA engineer untuk semua isu atau bugs lah kita ngomongin pada saat testing. Dan QA leader juga wajib melakukan progress report ke project manager. Kayak gitu. Nah, teman-teman di sini, oke ini nggak masalah. Kalian mau jadi PM, mau jadi QA lead itu nggak masalah. Tapi yang jelas ketika kita mulai dari bawah, berarti yang harus teman-teman pahami adalah dari role-nya QA itu sendiri. Role-nya itu apa? Ya pastinya harus understand requirement. Kalau kalian itu nggak paham requirement-nya, gimana caranya kita mau testing gitu. Termasuk misalnya, oh ternyata yang menulis test case itu di sini adalah QA-nya. Oke, RTM dan segala macam ini, bug review, preparation test data. Jadi ketika melakukan testing itu, selain kalian punya planning, kalian juga punya test data namanya. Jadi nggak asal. Misalnya, oh dikasih, kalau login kemarin dikasih username password yang benar sama yang salah. Itu juga harus di-define. Nah, 9 ini tidak ada kalah penting. Misalnya ini oke lah, ini pekerjaan teknis kalian. Tapi yang QA engineer itu nomor 9 juga penting. Jadi dia harus berkomunikasi atau koordinasi dengan QA leader kalau punya masalah. Isu ini nggak cuma bug, tapi bisa jadi pada saat testing itu menemukan sesuatu yang terlalu besar impact pada software segala macam.
Nah itu ini masalah pola komunikasi aja. Nah di sini dia juga jelasin nih entry exit kriteria. Di awal itu sebelum melakukan testing pada saat entry-nya, artinya pada saat di awal sebelum dilakukan testing, all test hardware platform must have been successful installed. Jadi misalnya ini mobile atau website, itu sudah diinstal, configure, dan functioning properly. Jadi bisa dipakai dulu. Bukan berarti misalnya kalau entry, kenapa ditulis seperti ini? Biasanya kalau orang yang nggak paham itu malah step by step untuk pada saat testing itu malah masih install OS, ada yang kayak begitu. Tapi itu ekstrim, contoh paling ekstrim ya. Harusnya sih sekarang sudah nggak ada yang kayak begitu. Maka dia ngomong, ya di awal tuh harus punya, ini harus jalan dulu platformnya. Misal di Windows yang punya browser Google Chrome, maka Windowsnya harus sudah ready sebelum dilakukan testing. Kalau ini ya documentation design requirement ini yang dokumen-dokumen yang kalian butuhkan di awal tadi. Bisa minta ke leader atau ke PM. Kemudian standar software tools. Kalau emang pakai tools testing tools, oh ya kalian harus tahu ini harus sudah diinstal atau belum. Tes data harus available environment. Entah hardware-nya mau seperti apa, software-nya bagaimana, kayak begitu. Atau PIC-nya yang seperti apa. Dia define semua di sini. Kalau ini ya, ya ini sebenarnya perlu boleh dimasukkan, boleh tidak. Jadi mengerti requirement, punya knowledge dari fungsional, gitu. Melakukan review tes skenario. Nah, kenapa kok ada review tes skenario? Bisa jadi tes yang dilakukan pada saat ini tuh bukan tes pertama kali, tapi tes yang sudah kesekian kali setelah perbaikan bug. Hanya dia juga harus review dulu. Jadi misalnya kalian baru masuk nih, QA engineer saya baru masuk nih di tim untuk melakukan testing login. Ternyata tes login ini sudah dilakukan sebanyak 4 kali, maka saya akan melakukan yang kelima kali. Untuk menghemat waktu, agar saya tidak melakukan tes yang sama, saya harus baca dulu tuh hasil testing dari 4 tes yang sudah dilakukan sebelumnya. Siapa tahu skenario yang saya bikin itu pernah dites dulu, tapi mungkin belum berhasil, bisa dites ulang. Tapi kalau sudah berhasil, kita sebenarnya nggak perlu testing itu lagi untuk menghemat waktu, karena hasilnya sudah ada. Kemudian contoh exit kriteria, coverage-nya berhasil dicapai. Tidak ada bug yang high priority. Kemudian high risk area sudah dites. Ya, kalaupun ada paling ya minor-minor lah yang kurang-kurang. Gitu. Terus cost ini lebih kepada biayanya berapa. Ini biasanya kalau ada hubungan dengan server atau backend biasanya kan ada tools-tools yang berhubungan sama server. Kemudian schedule itu juga harus. Tesnya berhasil sih, tapi harusnya testing seminggu tapi jadinya sebulan. Itu mungkin nanti jadi pertimbangan sendiri. Ini kita skip aja karena kadang ada kadang enggak. Tes strategi. Understanding requirement. Jadi QA role di test proses itu apa? Misalnya kalau understanding requirement itu ya apa caranya? Ya requirement spesifik dikirim oleh klien. Jadi dari klien itu dikirim dulu. Oh saya harus tahu nih requirement dari klien seperti apa. Punya satu dokumen. Kemudian leader kan juga punya dokumentasi sendiri masalah understanding, sorry, masalah requirement. Itu kalian juga harus punya. Jadi bisa compare tuh. Jadi punya 2 dokumen. Test case, ya apa caranya? Ya kita menyiapkan test case pakai exploratory testing misalnya. Nah, this will cover all skenario. Jadi skenario-nya itu harus di cover semua. Kemudian review test case. Review akan dilakukan oleh QA leader. Comment suggestion nanti direview oleh penulis test case sama test materi. Improvement kalau perlu itu dibuat oleh penulis, nanti di approve dulu kayak gitu-gitu. Reacting test data. Oke, executing test case. Jadi bikinnya gimana? Test case itu akan dieksekusi oleh QA dari QA dari client development test. Coba saya langsung aja. Nah, di terakhir pada saat executing test case dan segala macam, di terakhir itu ada deployment delivery. Jadi kalian tuh pasti nemu bug. Nggak mungkin nggak ada bug sama sekali. Pasti ada satu dua. Tapi itu tergantung nanti
saya juga share bagaimana sih cara menentukan bug ini minor atau major, high priority atau low priority. Jadi pada saat deployment itu pastikan misalnya all bug itu reported after complete testing. Jadi semua bug yang kalian temukan itu harus di-report atau dilaporkan gitu. Kemudian setelah testing itu selesai oleh QA menggunakan klien test site itu artinya environment yang mirip yang akan digunakan oleh klien nanti. Gitu. Itu harus direportkan juga. QA nanti akan submit. Nah, ini kebetulan masih konvensional. Jadi harus ada laporan nih karena kita harus kirim ke developer sebagai tanda. Nanti mungkin ada sign atau something biasanya gitu. Setelah leadernya nanti dapat hard copy, maka dia akan ngirim ke klien. Jadi klien itu kadang gini, kalian developer dari apa namanya perusahaan startup misalnya dari startup itu kalian udah pernah ngetes belum? Oh sudah, ini testing kami seperti ini. Nah biasanya sama klien itu di compare. Nah ini juga harus dijelaskan kalau kliennya emang sukanya minta compare sendiri. Kita abaikan dulu bug life cycle ya, biar nggak terlalu lama. Ada testing type, black box testing yang kemarin kita itu. Black box itu apa sih yang fungsional? Ini cuma fokus on functional requirement itu aja. Jadi inputnya bagaimana, cara pakainya seperti apa, kayak gitu. Terus GUI testing, GUI testing itu ya UI part of the report. Ini kebetulan mungkin di dokumen ini yang dites itu UI-nya hanya yang di report. Report format, bagaimana kelihatannya, rasanya, ya, sampai tulis look and feel, apakah ada error message-nya, apakah ada mistake spelling-nya. Itu juga kita cek nih kalau misalnya ke report. Misalnya report itu dari klien mintanya, saya sudah punya format yang diotomasi yang ini. Maka kita juga harus ngecek nih yang dibuat oleh developer itu udah bener kah spellingnya. Kayak gitu. Kemudian ini ada integration testing, ada functional testing, ada yang perlu dikoreksi, testability, system testing. System testing itu termasuk dengan requirement yang tertentu. Misalnya kalau Android OS-nya itu masuk apa tidak. Sebentar. Mas, sorry. Mas. Belum, Mas. Belum. Ya. Next, performance testing. Misalnya, kalau di website, kita harus cek tuh optimal time-nya berapa lama. Misal nih, klien kita tuh orangnya businessman yang sibuk-sibuk banget. Itu kalau sampai lebih dari 2 detik tuh nggak mau misalnya. Itu juga harus masuk biasanya di requirement ada. Gitu. UAT, User Acceptance Test. Jadi ini sudah bisa dipakai atau tidak? Apakah harus masih perlu koordinasi dengan klien lagi karena mungkin ada yang tidak pas kayak gitu. Ada bug severity dia juga jelasin di sini. Ini nanti saya jelaskan dalam bentuk tabel aja biar gampang. Ini contohnya kalau severity itu halang itu bug ya sama. Severity atau bug itu sama. Dia dibagi jadi kalau di sini dibagi jadi 4. Critical, high, medium, minor. Critical itu apa? Kalau misalnya modul atau produknya crash. Udah intinya dibuka udah nggak bisa. Itu korup lah atau apalah data loss. Itu critical. Artinya harus segera diperbaiki. Kan nggak mungkin produk kita crash langsung kita rilis ke user. Bisa ngamuk-ngamuk nanti user. Terus dia jelasin kalau high itu apa? Incorrect fungsional. Misalnya diklik nggak bisa, diketik nggak mau, diketik muncul karakter aneh-aneh. Nah itu nanti bisa major impact ke user. Usernya nggak suka, kayak gitu-gitu. Kalau medium ya cuman prosesnya aja. Misalnya ya bug kecil-kecilan lah, nggak ada notif error. Kalau minor ya dokumentasi lah. Misalnya kalau nggak ada masalah sih, cuman ada misspelling aja coba diperbaiki gitu, gitu biasanya. Itu sambil jalan bisa. Nah dari bug itu nanti dibuat priority. Nanti priority itu tinggal dilihat ini harus dikerjakan apa harus diperbaiki apa enggak. Kalau emang harus ya harus supaya
Kalau misalnya ini tidak diperbaiki, maka produknya itu nggak bisa dipakai. Kayak gitu. Kalau should ini artinya ya lebih baik secepatnya diperbaiki. Kalau enggak, nah ini yang kemarin saya bilang ada impact ke company, ke perusahaan. It will be an embarrassment to the company if this bug ship. Jadi kalau masih ada bug ini ya, wah, masa sih perusahaan kalian bikin program model kayak begini ya kayak gitulah kira-kira. Kemudian fix when have time ya ini oke lah nanti sambil jalan bisa. Apalagi kalau low priority itu ya rilis aja dulu nanti sambil di enhancement lagi lah gampang. Tuh. Nah, ini yang saya bilang. Siapa tahu kalau manual itu biasanya kayak gini. Tapi ini ada automationnya. Dia pakai test case-nya Selenium. Misalnya nih, saya bikin test case itu pakai Excel. Oke, nggak masalah. Eksekusinya pakai apa? Pakai manual sama otomasi. Otomasinya Selenium. Oke, manajemen. Sorry, sorry. Maaf, maaf, maaf. Punya saya loading tadi. Oke, saya lanjut. Jadi udah di Excel dan segala macam, bikin dokumentasi, project structure-nya pakai mind map. Kalau teman-teman pernah tahu, kalau nggak, coba nanti lah cek-cek mind map itu seperti apa. Reporting-nya pakai apa? Ini orangnya manual banget, masih pakai PDF. Ini dokumentasinya, kalau pakai code-nya pakai Git dan segala macam. Pun yang saya bilang environment preparation-nya kemarin, dia ngomong tuh, saya itu pindah, sorry, putus-putus itu. Maaf, maaf. Kemudian yang saya bilang kemarin itu, dia kalau misal di website itu pakai Bootstrap, nah dia jelasin tuh kalau di HP saya pakai ini iPhone ini punya saya sih kayak suara saya jelas ya, kayaknya sih punya saya sih yang nggak stabil. Saya coba pindah dulu deh. Oke, saya lanjut. Oke, thank you. Saya lanjut ya. Jadi misalnya kalau yang website Bootstrap itu dia kan juga perlu dicek di yang namanya HP, di browsernya mobile browser. Ini juga jelasin kalau ini pakai iPhone, pakai ini Google Maps dan segala macam. Dan kalau ada ya terus anything else. Nah, tes schedule ini kayak timeline-nya lah yang bikin kayak gini. Kapan mau bulan berapa gitu. Ada approval-nya. Nanti kalau perlu ya teman-teman bikin akronim. API itu apa, GUI itu apa, PM itu siapa, apa kepanjangannya apa, UAT itu apa dan segala macam. Sampai dia selesai. Oke, ini contoh test plan. Tidak harus seperti ini, tapi paling tidak ini bisa jadi panduan. Macam-macam, formatnya itu banyak sekali. Saya coba kembali ke sini ya. Tadi ada yang namanya, saya coba lompati dulu untuk yang test case, biar nggak terlalu banyak jauh. Jauh loncatnya. Nah, di situ tadi ada yang namanya bug life cycle. Bug life cycle itu apa? Jadi teman-teman di sini itu pencari bug ya. Karena diharapkan kalau teman-teman itu kalau teman-teman misalnya pengen menjadi QA engineer, maka sebisa mungkin teman-teman adalah pintu pertama yang mengetahui bahwa aplikasi ini butuh apa atau user itu kira-kira kalau pakai ini tuh nyaman atau tidak. Maka nanti macam-macam. Di QA itu nanti bidangnya macam-macam. Kita coba bahas yang bug life cycle. Bug life cycle itu siklus yang terjadi pada bug sejak ditemukan sampai selesai. Nah,
Penerapannya itu bisa beda-beda, tergantung dari kebutuhan. Itu juga tergantung preferensi. Misal, perusahaan A menugaskan QA untuk mereview dulu. Kalau B, developer sebagai reviewer pertama. Nah, itu yang saya sampaikan. Misal perusahaan A itu orangnya banyak nih startupnya. Ya udah, developer pokok asal bikin aja. Nanti yang ngecek biar QA. Ada yang gitu, misalnya itu perusahaan A. Kalau perusahaan B, oh jangan, developer setelah bikin itu cek dulu sebelum masuk ke QA. Supaya di QA itu benar-benar sudah tidak ada bug-bug non fungsional misalnya. Itu juga bisa kayak begitu, macam-macam. Tapi yang jelas istilahnya sama PLC. Tahapannya gimana sih? Ya kalau kita nemu bug ya tinggal bikin baru. Kemudian ini contoh aja ya. Jadi biasanya per perusahaan tuh beda-beda. Kemudian dijelasin dulu status dari bugnya ini apa. Sudah sampai mana? Sudah review atau belum? Atau masih butuh review apa gimana? Sudah berkaitan dengan testing scope atau belum? Jadi misalnya di awal itu setelah bug itu ditemukan, kalian bikin list, maka itu biasanya direview dulu. Ini artinya kalian nemuin QA, kita sebagai QA itu nemuin bug dulu ya. Setelah itu bug itu kita list up, misalnya ketemu 20, kemudian disubmit reportnya ke project leader atau project manager. Direview dulu. Oke, QA leader nge-review dulu. Oh, ini cocok sih. Kemudian itu. Habis itu dilihat scope-nya. Dia dibagi dulu, di dikategorikan dulu. Jangan-jangan bug ini sudah pernah ada, jadi duplicate. Atau bisa jadi bug itu bukan dari developer, kita reject aja. Jadi mungkin dipisah dari list yang sudah dibuat. Atau malah bukan bug. Ya memang ini aneh sih, tapi nggak dampak apa-apa kok, nggak ada dampak pada fungsionalitas. Tapi tetap dicatat. Siapa tahu nanti ke depannya dia malah menghalangi program. Kalau itu sudah selesai, biasanya setelah review itu dilakukan pembetulan, perbaikan oleh developer. Nah, kalau sudah dilakukan perbaikan, maka kita melakukan retest berdasarkan report bug tadi, yang namanya bug report. Kalau ini di retest, kalau ketika proses retest selesai, kalian masih menemukan bug, ya ini diulangi lagi sampai selesai. Makanya di situ nanti ada yang namanya bug report. Formatnya sih setiap perusahaan itu beda-beda. Yang jelas intinya bug report itu isinya adalah dia daftar daftar bug yang ada. Saya menemukan bug macam-macam. Gitu. Fungsinya apa? Supaya tahu bugnya apa saja. Terus bugnya itu bisa dipantau. Jadi beberapa perusahaan itu pada saat reporting bug, itu teman-teman biasanya langsung pakai sistem informasi tersendiri. Ada sistemnya sendiri. Jadi nggak bikin manual pakai Excel atau pakai Word itu nggak. Kadang kayak kalau teman-teman pernah tahu sistem ticketing, nah itu kadang kita QA itu ada fasilitas untuk bug report itu dalam bentuk sistem ticketing. Jadi kita bisa mantau tuh bug yang kita submit itu sudah sampai mana, sudah perbaikan atau belum, bahkan masih dalam antrian atau bagaimana. Itu ada perusahaan yang seperti itu. Kemudian itu juga ada di dokumentasi kita pakai seorang QA. Jadi kalau misalnya ini perlu dites apa tidak, itu ya bisa dari sini. Siapa tahu oh bug ini ya udahlah nggak usah perlu diretest, tinggal misalnya spelling check gitu misalnya. Kurang huruf, kurang koma, kurang titik, ya nanti nggak usah dites lah, cuma dilihat aja itu juga nggak masalah. Nah di situ biasanya juga ada kolom feedback dari kita. Kita sudah ngomong nih misalnya, ini bugnya ada ya, tolong diperbaikilah sama developer. Developer bilang, udah saya perbaiki misalnya. Nah di situ biasanya kita bisa konfirmasi, ini yang diperbaiki yang mana ya, karena bugnya masih ada misalnya gitu. Itu juga bisa jadi media komunikasi. Misalnya kalau antara QA dan developernya itu berada di tempat atau kantornya beda-beda. Nanti biasanya itu yang remote site sih, biasanya pakai itu. Nah ini juga membantu banget bagi developer untuk melakukan bug fixing. Jadi pemahamannya itu sama. Oh yang dimaksud itu bagian sini. Gitu. Nah yang teman-teman tanyakan tadi itu, yang mau saya sampaikan tadi itu ada ini, severity lawan priority. Bentar, saya punya
Saya taruh mana ya, kok lupa. Nah, ini harusnya di sini. Severity, priority. Severity itu apa? Severity itu dia daftar bug, tapi dalam POV-nya aplikasi. Berarti ini lebih ke arah fungsional atau non-fungsional. Sorry, dua-duanya betul, fungsional dan non-fungsional. Itu biasanya di severity, dua-duanya dari segi aplikasi, dari internal software. Itu severity list namanya. Kemudian tadi kan ada priority list. Priority list itu apa? Point of view-nya, kendala atau bug-nya itu dia berasal dari pengguna. Biasanya kalau di beberapa tempat, di tempat saya bisa juga sama, bug list, severity list, dan priority list ini jadi satu list, satu daftar yang sama. Hanya saja nanti dibedakan di kategori. Ini misalnya severity atau ini priority. Kayak gitu. Jadi kita tahu nih, oh kalau severity itu berarti ada kesalahan pada program, bug. Kalau priority, biasa jadi programnya udah benar, tapi dari sisi pengguna itu nggak nyaman. Itu dia masuk priority. Nah, dari situ nanti leader atau sekalian sebagai QA engineer itu harus tahu nih severity lawan priority. Kita kan udah biasa nih lihat kuadran nih. Anggaplah yang kiri ini kuadran 1, ini kuadran 2. Kita anggaplah punya empat kuadran di mana kuadran 2 dan kuadran 3 ini memiliki tingkat priority yang sama atau tingkat urgensi yang sama. Jadi ini misalnya 1, ini 2, ini 3. Nah, priority tadi dari segi pengguna, kalau severity dari segi aplikasi. Nah, priority dan severity itu dilihat dulu. Misal kalian nemu something, tidak bisa login. Kenapa? Tombolnya tidak bisa dipencet. Maka kalian itu harus tentukan tuh. Ini kalau dari segi severity itu bagaimana? Jadi bug itu nanti ada dua. Kalau mau enak ada dua parameter. Yang satu severity levelnya berapa, priority levelnya bagaimana. Misal, tidak bisa login karena kalau ini contohnya login button is not working sebenarnya. Ini contohnya aja. Dia tombolnya failed, tidak bisa digunakan. Jadi orang mau login nggak bisa. Nah, menurut kita sebagai QA engineer secara severity dari point of view-nya aplikasi, kalau misalnya tombol itu tidak berfungsi, itu bug atau tidak? Oh, bug. Nah, ini form login ini yang utama nih. Berarti kalau ini tidak diperbaiki segera, ini aplikasinya bahkan tidak bisa dipakai karena login pertama, sorry, tampilan pertama dalam aplikasi kita itu login, bukan dashboard. Kalau tidak bisa login, berarti tidak bisa pakai. Maka kita tentukan, oh ini severity-nya high. Berarti kalau severity high, dia ada di kuadran 1 sama kuadran 3. Karena kita belum menentukan priority-nya high apa low. Kemudian, oke, kita sudah masukkan severity-nya high. Kemudian kita ada ini lagi. Kalau dari segi priority gimana ya? Kalau dari user, misalnya login button-nya tidak bisa dipakai, itu seperti apa ya? Contoh aplikasinya itu aplikasi mobile banking. Mana awal-awal tuh pasti login. Bayangin kalau kita pengguna mobile banking nggak bisa login, mau ngecek duit misalnya. Nah itu user gimana ya? Atau user, udahlah biarin aja nggak usah ngecek duit. Atau wah ini bahaya nih, ini ada apa nih aplikasinya nih misalnya kayak begitu. Nah kalau dari situ kita bisa nilai tuh tingkat urgensinya kalau menurut user gimana? Wah ini penting banget, user misalnya. Maka priority-nya dia akan jadi high. Nah ketika severity high bertemu dengan priority high, maka dia berada di kuadran 1. Artinya dia sangat-sangat harus segera diperbaiki atau bahasanya critical atau major tadi kalau di dokumen contohnya yang di sini. Critical atau high. High itu biasanya major nih. Kayak gitu. Jadi ada penilaian-penilaian seperti itu. Itu berkaitan dengan skill yang kemarin saya jelasin. Kita harus bisa mengidentifikasi sebuah masalah. Sorry, mengidentifikasi sebuah bug. Ya bug itu masalah sih sebenarnya. Contoh lain, misalnya di sini kasih contoh nih.
tombolnya tuh nggak bisa, tapi sebenarnya nggak ada masalah sih. Contohnya apa? Tidak bisa kalkulasi. Sebenarnya kalkulasi itu hanya tombol bantuan aja. Mereka nggak butuh-butuh banget sih. Itu cuman bantu mereka supaya daripada daripada lihat di report, tapi bisa lihat di situ. Tapi sebenarnya mereka nggak akan pakai itu kok. Paling dipakai setahun sekali bisa. Oh ya memang sih secara program itu penting karena itu bisa meningkatkan meningkatkan efektivitas kerjanya user. Maka menurut Severity ini berada di level high. Sedangkan priority-nya tadi, ya mereka nggak akan pakai kok setahun sekali walaupun itu penting. Ya secara user dibiarin pasti. Dia masuk low. Maka bug yang tadi itu masuk di kuadran 3. Kalau kuadran 3 sama kuadran 2, terserah. Itu mau diperbaiki segera. Boleh, mau dipilah-pilah dulu. Boleh. Contoh lain misalnya, kalau severity yang low. Fiturnya sebenarnya nggak bisa. Misalnya misspell company logo. Logonya salah. Secara program itu masalah besar atau tidak? Tidak. Bisa jadi kan memang user ngasihnya logonya salah. Ya tinggal diganti gambarnya aja udah beres sebenarnya. Kan begitu. Tapi bagi user ini, wah, logo company logo itu kebanggaan karyawan atau kebanggaan perusahaan. Jangan sampai salah. Ya, priority-nya high. Tapi secara severity dia low. Maka dia ada di kuadran 2. Dia bisa dikerjakan nanti setelah kuadran 1 ini sudah selesai semua. Misal kayak begitu. Nah, yang contohnya yang severity low, priority low itu apa? Misal, nah saya maunya sih user nih, misalnya butuh report. Kita udah bikinin report nih sama developer, kita tes. Oh, ini fungsinya berjalan, angkanya kalkulasi oke semua, tapi ada yang kurang nih satu. Kurangnya apa? Font family-nya nggak cocok. User mintanya misalnya Calibri 13, dikasihnya Times New Roman 11. Apakah di situ ada masalah di data? Tidak, format tidak, tapi ada salah di font family. Biasanya kalau user itu ya udahlah nggak apa-apa itu dulu yang penting reportnya benar dulu. Nah maka itu masuk nanti severity-nya low, priority-nya low. Nah kalau misalnya user bilang nggak apa-apa, kemungkinan besar itu tidak akan diperbaiki kecuali semua list yang high low ini sudah selesai. Biasanya mereka akan memperbaiki yang ini kalau emang dibutuhkan. Ya seperti itu mungkin. Saya buka Q&A dulu. Ada yang mau bertanya? Boleh open mic, boleh chat, silakan. Kalau tidak ada, saya lanjut ya. Oke, ini contoh aja. Tidak harus seperti ini, bahkan ada yang lebih ribet lagi bug reportnya saking detailnya. Itu juga nggak ada masalah. Ini saya coba contoh yang sederhana aja. Contoh sederhananya adalah, kita kan tadi sudah belajar bikin test plan. Nah, di test plan itu nanti ada bug. Saya ada contoh. Saya punya website namanya Saus Demo. Kalau teman-teman mau nyoba sendiri silakan. Dia nyediain ini memang untuk testing. Username yang bisa dipakai, password. Nanti kalian bisa lihat sendiri. Nah, bug report itu formatnya itu macam-macam. Tapi yang jelas paling enggak ada nama testingnya, tanggalnya, nama testernya siapa, terus tabelnya, kemudian di bawahnya ada catatan akhir biasanya. Kenapa ada catatan akhir? Karena nanti pada saat kondisi pertama teman-teman testing, itu harus disamakan dengan kondisi terakhir teman-teman pada saat setelah selesai testing. Contoh, pada saat awal testing, website ini sudah terbuka dan yang muncul adalah halaman login. Maka pada saat setelah selesai testing, misalnya teman-teman nyoba pakai ini, login, udah selesai, maka yang harus dilakukan adalah kalian kembalikan ke posisi semula dengan cara log out. Tuh, makanya di catatan akhir ini ditambah logout dari web setelah selesai pengujian atau refresh halaman login. Tuh, maksudnya refresh halaman login itu gini. Ini kan kayak gini. Oh ya udah selesai nih testingnya, jadi refresh aja.
Jadi kembalikan ke kondisi awal. Biasanya kalau para QA itu seperti itu. Supaya teman-temannya nanti yang melakukan testing, kalau yang timnya banyak, itu tidak bingung. Contoh, ini sudah ada ini websitenya. Kita nemu nih bug nomor 1. Judul bugnya apa? Halaman yang terbuka ketika user berhasil login. Oke, harusnya kalau sudah berhasil login, itu masuk kemana? Itu. Kemudian langkah-langkahnya itu kita jelaskan. Pada saat testing itu kita jelasin. Bahkan kalau mau detail, bisa diklik seperti ini. Kita klik dulu pada username, kemudian diisikan username-nya apa, kemudian klik kotak password, isi passwordnya, kemudian klik tombol login. Nanti dilihat tuh Windows-nya Windows berapa, update ke berapa misalnya. Bisa jadi kan dalam segi infrastruktur aplikasi, itu biasanya Chrome yang versi sekian, di Windows 11 yang update sekian itu kadang ada bug. Nah, itu kita juga harus tahu. Takutnya itu nanti akan berefek kepada website atau produk kita. Dijelasin di sini environment-nya apa, modul yang dipengaruhi apa, login. Actual resultnya itu apa? Tidak ada respon ketika tombol login diklik misalnya. Katakanlah ini website ini kalau tombol login diklik nggak ada kayak begini-begininya nih. Jadi modelnya gini aja, diklik, 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 tapi modelnya begini aja. Nggak bisa masuk kemana-mana. Terus juga misalnya kita ngetik sembarang itu, dia nggak bilang password salah misalnya. Kayak gini misalnya. Ini kan ada nih username password do not match misalnya. Tapi di awal-awal tuh ternyata dia nggak ada nih misalnya. Itu juga kita masukkan ke sini. Nah ini yang saya sebut tadi biasanya sih namanya priority. Jadikan satu aja. Yang penting mewakili. Dia mewakili severity dan priority. Dia berada di kuadran berapa. Jadi ketika tes ini dilakukan, yang terjadi adalah tidak ada respon ketika tombol login diklik. Itu yang saya bilang di awal tadi. Kalau seperti ini nih termasuk apa? Masuklah ke sini kalian. Nah, tadi. Hmm. Kalau tombol login itu tidak bisa diklik, maka secara program itu nggak mungkin karena di awal ini website yang homepage-nya ini itu tampilan pertamanya itu form login. Jadi kalau nggak login ya nggak bisa ngapa-ngapain. Hai. Terus priority. Usernya harus login. Kalau nggak login dia nggak bisa transaksi, nggak bisa cek duitnya, nggak bisa cek shipmentnya. Wah, nggak mungkin. Maka harus dibuat priority-nya juga high. Maka dia berada di kuadran 1. Dia masuk critical. Jadi sebelum penentuan priority itu di kuadran-kuadran itu biasanya kita sepakat nih. Kuadran 1 itu namanya critical. Kalau kuadran 2 namanya major. Itu kalau kuadran 3 biasanya minor. Sorry, 4 itu minor. Kayak gini. Jadi nulisnya cuma gini doang. Nah, kita sudah ada ke pemahaman yang sama di depan masalah ini dengan tim-tim yang lain. Contoh bab kedua. Ini kalau ada pertanyaan langsung chat aja ya, atau kalian langsung eh, angkat tangan aja nggak apa-apa, atau open mic juga boleh sambil saya lanjut. Yang nomor 2 itu pesan error yang tampil ketika user memasukkan password itu tidak sesuai. Langkah-langkahnya sama, tidak ada bedanya. Cuman ternyata bisa jadi di environment-nya itu kalau di Chrome keluar Kak, tapi di Firefox nggak keluar. Tulislah di sini Firefox versi berapa. Modulnya apa? Modul login. Actual resultnya bagaimana? Oh tidak ada pesan error sama sekali. Password tidak sesuai. Jadi ketika misalnya ngetik, sorry ini misalnya usernya benar, kayak gini. Oh ini katakanlah tidak ada pesan error, diklik juga nggak ada masalah, tapi kok nggak masuk-masuk. Nah itu juga tidak sesuai ekspektasi user. Karena user pengennya kalau username-nya salah bilang, kalau passwordnya salah bilang, supaya mereka bisa mengerti mana yang harus dimasukkan dengan cara yang benar. Termasuk apa ini? Major. Kenapa kita anggap major? Di atas atau di bawah seperti ini? Karena
ketika misalnya tidak ada pesan error, apakah user tidak bisa login? Apakah user tidak mengerti kalau itu tidak bisa? Bisa jadi mengerti, bisa jadi tidak. Berarti 50-50. Nah, secara priority, dia masuk mana? Ya, kalau tidak ada pesan sih sebenarnya nggak masalah. Tinggal kenapa kok nggak bisa ya? Paling kalau user tinggal di refresh, kemudian di input lagi. Maka ya kita anggap low lah kalau di user misalnya. Nah, kemudian severity-nya, ya jangan misalnya. Kalau nggak ada seperti itu, nanti malah tanya terus ke kita sebagai developer. Mending kita kasih pesan aja yang benar, supaya user itu tahu dan secara mandiri bisa ngecek. Dan menurut kita sih itu penting ya, misalnya. Maka ditaruhlah di high. Ketemulah kuadran 3. Kalau kuadran 3, aja. Itu contoh ngambil keputusannya kayak begitu. Terus ada lagi nih, proses input password pada halaman login. Password terlihat saat melakukan input di halaman login, indikasi kendala ada pada tipe tag input HTML misalnya. Ngeceknya di mana? Di sini, modul login password terlihat. Saya kasih contoh ya. Mungkin teman-teman kalau website itu salah satu tools-nya itu kan ada yang namanya inspect element. Misal nih di awal tuh ini versi responsifnya ya. Di awal tuh user pengen masukin secret. Loh, ini kenapa ya? Kok saya memasukkan password? Ini kan password nih. Saya ketik, kok passwordnya kelihatan? Harusnya kan gini misalnya. Sorry. Oh, maaf, kepencet. Ada yang belum tahu inspect? Jadi misal di awal itu si developer itu kan mungkin kopas nih. Jadi dia tuh paling cepat kan misalnya kita kopas atas bawah. Maka ketika diketik di sini password, dia terlihat nih. Oh, nggak mungkin nih, nggak boleh dong kalau kelihatan. Maka di bug report tuh kita masukkan password terlihat saat melakukan input. Nah, ini kita kenapa kok kita tulis indikasi kendala ada pada tipe tag pada input HTML. Nah, sebelum kalian menulis seperti ini, kita tuh harus lihat dulu aktual resultnya gimana, password terlihat. Kita harus lihat dulu, memastikan. Nah, salah satu caranya itu pakai inspect element. Kalau di browser Chrome sama Firefox itu tinggal klik kanan, inspect, diambil. Nah, inilah pentingnya kalian untuk mengerti code, supaya bisa bantu tim developer mana yang salah. Oh, ini kan harusnya password ya, misal. Nah, ini yang benar. Maka masukkan di sini. Kalau password terlihat itu emang kenapa sih? Masuk ke sini. Kalau password terlihat itu secara program harusnya nggak boleh, karena password itu adalah secure. Artinya dia itu sangat sensitif tuh password tuh. Kalau kelihatan orang misalnya dia buka di tempat umum terlihat, nah itu bisa dihack. Terus dari segi user juga tidak nyaman. Masa sih password kok terlihat? Maka dua-duanya hack. Kita masukkan di sini critical kayak gitu. Oke, bingung? Wajar, belum biasa. Ada yang mau ditanyakan? Untuk testing berarti harus cek betul. Biasanya gini, kalau website itu biasanya mereka menghendaki gini. Kalau di beberapa aplikasi tuh di awal tuh mereka udah nentuin cakupannya. Misalnya, for your best experience, please use Google Chrome web browser versi misalnya 11 up 11 or higher misalnya. Nah,
Di situ mereka ini biasanya untuk website-website yang berhubungan dengan psikotes atau MBTI. Itu biasanya dia akan rekomend seperti itu untuk menggunakan Chrome yang versi sekian dan itu pakai desktop misalnya atau pakai PC, jangan pakai HP. Maka kalau seperti itu, kemungkinan besar mereka pada saat melakukan testing sistemnya itu hanya di Chrome saja. Sedangkan kalau misalnya kita maunya nggak di Chrome aja, kita maunya multi platform nih, semua bisa akses. Maka pertanyaannya Kak Sri itu masuk. Apakah kita harus cek di berbagai versi? Iya, kalau memang targetnya di semua bisa. Bahkan di Internet Explorer misalnya, atau Microsoft Edge itu tampilan kita tuh masih bagus tuh. Itu perlu dites. Artinya nanti dari developer, dia harus bagi tampilan kan. Kalau teman-teman website misalnya tahu CSS, di untuk front end, dia harus menyesuaikan. Kalau Edge bagaimana, kalau Chrome bagaimana, Firefox seperti apa, animasinya, JavaScript-nya, kayak begitu. Itu Kak Sri ya. Untuk Kak Aldi, misalnya kita membuat laporan bug yang sudah sesuai dengan prosedur, tapi si developer nggak paham di mana. Jadi kita sebagai pelapor bug apa perlu menjelaskan lebih rinci mengenai bugnya? Boleh. Misalnya, di sini perlu ditambah misalnya. Misalnya kan pasti ini di awal nih kalian bikin seperti ini, set, nanti bikin itu mereka ada masukan nih. Tolong dong kalau misalnya ngasih, sorry, kalau misalnya kalian ngasih bug, misalnya dari developer bilang gitu, tolong dong QA-nya dimasukin dong. Di mana sih tempatnya misalnya modul yang terpengaruh dalam kurung misalnya nih misalnya eh, proses itu misalnya kita jelasin input password di halaman login tuh atau misalnya di halaman ini kebetulan buttonnya satu nih kalau website-website umum kan don't have account please register login nanti kalau kita ngomong yang jelas modul login developernya bingung tuh bisa jadi kan login kita punya tiga link nih mau login login doang apa tombol login yang ada di register atau tombol login yang ada di artikel misalnya. Nah, itu kita jelasin misalnya ini terjadi ketika tombol login di artikel kemudian form login field password. Ada yang kayak begitu. Atau malah misalnya kita nggak perlu jelasin di dokumen, tapi misalnya kantornya bareng nih. Oh ya, untuk isu nomor bab yang nomor 3 itu tempatnya di sini kan. Tuh, itu juga bisa macam-macam. Atau di sini nanti ada kolom sendiri misalnya. Bug detail misalnya. Begitu kurang lebih ke Aldi. Kak Ilham, berarti metode pengetesan itu acuannya tetap pada test plan yang telah dibuat dan sesuai kesepakatan. Betul, bukan develop. Iya, betul. Jadi stakeholder yang terlibat seperti project manager, QA, developer lah, saya bilang paling gampang tiga itulah. Walaupun dalamnya nanti banyak. Sebelum melakukan testing atau pembuatan code-nya, itu kan sudah sepakat dulu nih. Ini mau dibikin kayak gimana, mau dites seperti apa, usernya mintanya seperti ini. Misalnya gitu. Nah, nanti dari situ kita baru tuh oh, kalau usernya minta seperti ini, requirement yang disepakatinya itu A, B, C, D, E, maka metode pengetesannya itu sebaiknya pakai 1, 2, 3, 4, 5 ini. Tuh. Nah, dari situ nanti itu di-share ke semua tim. Jadi nggak cuma QA doang yang paham. Nanti gini ya, misalnya ngomong sama developernya. Nanti ketika program udah jadi, di bagian ini saya testingnya pakai ini. Kalau yang bagian ini saya pakai tools ini. Kalau yang ini saya manual aja karena begini, begini, begini. Itu boleh kadang dicatat dalam sebuah notulensi, kadang cuma brainstorming jadi verbal biasa itu juga bisa. Itu Kak Ilham kurang lebih. Ada lagi? Oke, thank you Kak Sri, Kak Aldi, Kak Ilham pertanyaannya. Yang lain, kalian cari format bug report itu di Google banyak kok. Ada yang ribet. Ribet itu artinya mereka misalnya kalau kalian cari template tuh ada yang bentuknya Excel,
Ribetnya tuh gimana? Ribetnya itu kolomnya itu dari A misalnya sampai Z. Jadi ada sekitar 20 sampai 30 bahkan 40 kolom yang harus diisi oleh QA. Ada. Berarti itu mungkin startupnya udah atau perusahaannya itu sudah levelnya kayak auditor lah kita ngomong. Jadi dia udah di-define sedetail mungkin. Tapi ada juga yang cuman kayak saya ini termasuk banyak ya. Misalnya cuma 4 kolom. Nomor, judul itu sudah isinya judul, deskripsi itu jadi satu. Modulnya apa jadi satu. Kemudian environment jadi satu. Tinggal nomor, deskripsi, resultnya apa. Habis itu priority-nya gimana. Udah, ada yang kayak begitu. Jadi macam-macam sih, tergantung dari kebutuhan masing-masing. Kayak begitu. Yang lain? Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri ya. Jangan lupa teman-teman absen. Tadi Kak Acap, Kak siapa tadi yang dari tim EduWorks sudah kirim link absen. Nanti coba teman-teman cari deh tools-tools yang bisa dipakai itu apa aja. Ini saya ada contoh nih. Ini kemarin ada beberapa, ada usulan dari Kak siapa ya kemarin ya? Saya lupa ya. Kak Rizal apa ya kemarin saya lupa. Ada yang minta Redmine itu. Ini contoh-contoh aja. Tapi toolsnya sebenarnya ya dibilang banyak ya ada puluhan sih sebenarnya. Nah, kalau ratusan sih saya nggak pernah tahu sih. Cuman kalau puluhan itu ada bisa dipakai. Jadi tools itu kalau setahu saya yang komplit itu dia berbayar. Tapi kalau yang mau free ya kalian harus split seperti ini. Kayak gitu. Nah, detailnya kita bahas besok. Oke, tidak ada ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, satu lagi tadi kan tentang bug report ada yang menggunakan ticketing. Ya, betul Kak Ilham. Ticketing. Jadi, itu macam-macam. Aplikasinya dari pihak mana? Misal, kalau yang bikin sistem ticketing itu adalah sorry, startupnya, biasanya mereka di startup itu mereka bikin sendiri. Jadi itu untuk internal perusahaan sebenarnya, tidak untuk konsumsi user. Jadi mereka punya sistem tiketing yang intinya hanya komunikasi antar internal mereka. Kayak yang saya bikin ini inputnya bukan pakai boleh lah misalnya mereka kita nggak sempet nih pakai bikin aplikasi karena projectnya udah banyak. Ya udah pakai Google Sheet aja. Kan Google Sheet bisa dipakai banyak orang. Apa Google Docs ini juga dipakai banyak orang. Jadi bisa bisa banyak-banyak ini sih. Bisa banyak edit kalau misalnya nggak pakai sistem ticketing. Ticketing itu artinya kita fungsinya ya, bukan bentuk aplikasinya. Tapi ada yang sudah ready. Jadi startup itu sudah ready. Nanti kalau kalian ada bug, input di sini ya. Kalau ini input di sini ya. Gitu. Kayak yang pernah saya bikin itu di perusahaan saya sekarang. Setiap bikin project itu kita jangan bayangin kayak ini ya. Kayak tools-tools yang sudah canggih itu enggak. Karena kita kebanyakan manual testing. Jadi di situ cuma untuk dokumentasi. Jadi requirement usernya seperti apa, bugnya apa aja, kemudian approvalnya bagaimana, itu dibikin jadi satu. Jadi internal kayak gitu. Untuk file ini sih tadi saya sempat tanyakan sih Kak Sri. Sorry sorry, saya lanjut dulu. Gitu ya Kak Ilham ya. Untuk link tadi itu dari hari Senin saya sudah tanya. Untuk sementara mungkin teman-teman bisa lihatnya di YouTube. Nanti kalau dari tim EduWorks sudah upload. Untuk link masih ditanyakan ke tim internal EduWork. Nanti kalau sudah ada kabar, saya kabari lagi. Karena kemarin tidak boleh di-share dulu. Itu. Mohon maaf ya. Tapi masih ditanyakan kok. Hasilnya mungkin maksimum Jumat paling. Besok coba saya tanya lagi. Oke, terima kasih ya atas pertanyaannya teman-teman. Jadi intinya
yang hari ini kita pelajari itu mengenai STLC. Kita sudah sampai di dua ini. Ini lebih cepat sih harusnya karena intinya itu di dua ini. Nanti kalau sudah selesai besok coba teman-teman cari-cari toolsnya apa saja kalau mau otomasi. Terus eh, apa namanya ini metode metode pengecekannya apa aja yang sudah saya jelaskan kemarin. Itu kalau sudah oke bisa dibaca-baca lagi. Nanti teman-teman kalau ada pertanyaan bingung bisa langsung tanya ke saya di sesi selanjutnya. Itu ya, jangan lupa untuk absen. Terima kasih atas kehadiran dan pertanyaannya pada malam hari ini. Saya akhiri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absen ya teman-teman.